Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gua, Rico Kobe, di HS Story 666. Di kesempatan kali ini gua nggak akan bawain cerita, karena kita langsung kedatangan narasumber, yaitu Nyai Sabrina. Halo Nyai. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makasih banget udah mau datang ke sini. Iya, sama-sama. Jadi Nyai, aku punya beberapa pertanyaan nih. Boleh. Pertanyaan aku nih yang pertama Nyai. Nyai kan di channelnya itu sering explore gitu ya. Pengalaman pas kapan tuh yang paling serem yang pernah Nyai alami? Kalau pengalaman paling serem sebetulnya banyak sih. Tempat yang serem banyak, terus hantu-hantu yang aku temuin yang serem juga banyak. Tapi yang sampai sekarang masih ngebekas banget di aku gitu ya. Kalau udah ketemu sama hantu anak kecil. Karena aku tuh suka sama anak kecil kan gitu. Makanya aku juga ngerawat spirit doll yang isinya tuh anak kecil gitu. Bagiku bukan serem sih, lebih ke kayak kasihan gitu. Aku sempet pertama kali explore itu posisinya aku belum konten horor, tapi masih jadi kamera person di salah satu televisi, kameramen gitu. Dan itu kebetulan di program ya hantu-hantuan gitulah ya. Itu pertama kalinya aku datang di daerah Depok, ada namanya Gudang Aki. Ketemu apa tuh Nyai? Nah itu tuh aku di situ ketemu rumah dan juga pabrik yang masih utuh, di dalamnya tuh masih banyak barang-barang, kasurnya masih utuh, lemari, terus sofa, itu semua barang-barang masih ada, sampai foto-foto keluarga yang hitam putih itu masih ada di tempat itu, cerminnya masih utuh, terus banyak banget baju-baju dress yang kayak noni Belanda gitu, itu berserakan di rumah itu gitu. Jadi kayak rumahnya tuh kayak horor, dibilang horor banget, dari luar udah horor karena luas banget. Jadi kita masuk ke rumah itu tuh harus ngelompatin gerbang, nyolong-nyolong lah gitu. Ada gerbang yang hancur gitu, bolong. Kita masuk lewat situ. Di luar halamannya tuh udah yang rumput tinggi-tinggi banget. Itu aku khawatir ular ya di situ, kayak bisa jadi sarang ular. Itu banyak nyamuk, banyak serangga. Terus begitu masuk ke dalam aja, itu aku udah ngelihat, nggak tahu itu mata aku atau mata batin yang ngelihat, banyak kayak darah bau amis gitu. Jadi tanahnya tuh basah, cuman mata aku ngelihatnya bukan air basahnya, kayak darah gitu. Si tanahnya tuh basah darah gitu, bau amis banget. Aku mikirnya mungkin karena itu tempat mungkin sering dipipisin kucing atau ada banyak tikus mati, mikirnya masih ke situ awal-awal masuk gitu. Cuman makin masuk ke dalam, rumahnya luas banget. Pertama kali yang aku temuin adalah ada perempuan itu berdiri di depan pintu, kakinya buntung sebelah kanan, pas kanan, buntung segini nih, buntung segini, kayak dipotong gitu sebelah itu. Terus dia kayak nangis kesakitan gitu, cuman aku biarin karena kan di situ posisi aku pegang kamera ya, takut kameranya jatuh, mahal guys kamera TV. Itu udah pokoknya aku fokus aja sama gambar. Dan kayak di kamera tuh ada gambarnya. Aku nge-shoot pintunya gitu kan, ada si cewek itu, sampai kaget aku tuh, kerekam apa enggak nih. Tapi pas aku ngalihin mata dari kamera itu nggak ada. Dan pas di review ulang nggak ada apa-apa gitu. Masuk ke dalam itu udah ngelihat rumahnya udah bau apek, ngelihat keadaan kayak rumah abis dibantai, gimana sih gitu, kayak bisa ada perampokan gitu ya, berantakan semua, nggak tahu deh apa yang terjadi di rumah itu. Sampai aku ketemu cermin tuh, cermin di ujung tuh ada cermin. Pas ngeliat ke cermin itu jadi kayak kita ngaca gitu loh, nggak sengaja. Nah pas lagi ngaca itu di belakang tuh lewat anak kecil lari gitu, anak kecil lari, tapi di lehernya itu ada kayak rantai gitu, kayak rantai anjing, di rantai si anak itu kayak, jadi kayak nyeret rantai
ini posisinya udah kayak lecet-lecet berdarah, kayak kencangan gitu rantainya. Cuman masih aku biarin. Kita penelusuran di situ kan, sama ada salah satu artis, terus ada paranormal juga di sana. Penelusuran biasa, ketemu hantu-hantu kayak kuntilanak, terus ada noni Belanda juga. Terus yang paling bikin kaget tuh ketika kita masuk ke dalam dapur belakang, ada kamar mandi, itu udah kayak genderuwo gitu gede. Berbulu. Iya, itu berbulu hitam semua. Jadi kayak gorila gede, cuma mukanya muka orang, bukan muka monyet. Ada taringnya, taring, matanya merah. Terus ini semua bulu sampai bawah, dan dia tuh kayak rumahnya kan kayak rumah zaman dulu, jadi si plafonnya tuh tinggi, pokoknya tinggi lah. Nah kepalanya tuh pas banget di atas plafon, jadi tinggi itu tuh. Dan kita tim hampir sempet kayak nggak kuat di situ, udah keluar. Akhirnya kita keluar. Nah mulai deh masuk ke bagian belakang. Pas mau masuk ke bagian belakang, nah itu aku papasan lagi sama si cewek yang buntung itu. Dan secara nggak sengaja itu kayak nabrak gitu loh badan aku sama dia. Nah dari situ udah kayak pusing, terus aku kayak nangis gitu, aku nangis sakit dan apa ya, ini pas banget di bagian sini, kayak sakit gitu, Transfer gitu rasanya. Iya, ya. itu pertama kali kayak aku mungkin dibilang kesurupan kali ya, itu pertama kalinya tuh. Dari situ kebuka untuk bisa medium, itu dari situ. Ada videonya, cuman nggak tahu kemana deh videonya. Di video itu aku lihat, aku tuh kayak kesakitan gitu, nangis sampai akhirnya dibopong gitu sama tim. Pada saat aku mau dibopong, lagi jalan, itu aku ngelihat sisik ular, bukan sisik ya, lebih ke ular. Itu gede banget, segini ada kali lebarnya, lebar badannya ya. Aku pikir itu kayu, taunya itu ular karena dia jalan gitu. Itu di sepanjang kayak tembok pinggiran gitu, itu dia jalan. Warnanya hitam tapi agak mengkilat. Nggak lihat kepalanya, aku cuma lihat kayak itu mungkin bagian badan ke ekor ya. Aku nggak tahu bagian badan ke kepala sebesar apa, karena kan ekor kan kecil ya. Iya, benar. Itu aja udah segede gini sampai Nggak ke ujungnya. mungkin ular beneran Nggak kayaknya mungkin. Segede itu di kota Depok pasti kelihatan ular sebesar itu. Udah dari situ udah nggak sadar. Dibawalah ke pinggir, didudukin tuh di pinggir jalan, aku dudukin. Terus aku minta disembuhin ke paranormalnya kan, akhirnya disembuhin. Pada saat disembuhin, ketika dia narik si perempuan yang tadi buntung itu, itu kayak nggak mau keluar kan perempuan itu. Aku ngerasain sakit banget, dia tuh kayak minta tolong untuk disembuhin. Aku dikasih gambaran bahwa di tempat yang pintu tadi yang dia pertama kali muncul, itu mayatnya di bawah lantai itu, ditanam di situ. Dia dibunuh, ditanam di situ. Sampai sekarang masih ada di situ. Gambarannya sih kayak gitu ya. Setelah si perempuan itu ditarik, akhirnya dikeluarin, aku langsung gelap. Nah di prosesi gelap itu, aku cuman ngeliat ada anak kecil yang aku lihat dari kaca itu. Dia datang, dia nangis. Kak, aku mau ikut, Kak. Aku mau ikut. Dia bilang gitu. Tolong, Kak, tolong. Dia udah nangis gitu, Kak. Kak, tolong, Kak, sakit. Aku mau ikut. Nah, begitu aku kasihan kan lihat anak kecil, mau aku peluk tadinya gitu dalam posisi entah itu mimpi atau bukan ya. Yang jelas semua tuh gelap, yang kelihatan cuma si anak itu dengan sedikit cahaya gitu. Jadi kayak dia kayak hologram gitu. Aku mau peluk dia, pas aku mau peluk dia, itu dia ditarik si rantainya sampai dia gitu, sampai kayak gitu. Sakit! Dia kayak gitu kan teriak, terus pas ditarik gitu, aku cuma dengar suara rantai kreng kayak dibanting-banting gitu loh si rantainya. Dengar itu, terus ngelihat mata warnanya hijau. Jadi kayak mata kucing, tapi hijau semua. Kayak dari jauh segini, pas ngedeket itu gede banget matanya segini. Terus aku sadar. Nah dari situ udah mulai sadar kan, aku udah lemes banget, udah yang udah capek banget. Akhirnya katanya udah kita nggak bisa lanjutin syuting karena nggak diterima di situ, kata paranormalnya gitu. Kita udah nggak boleh lanjutin syuting.
Dan pas aku tanya kisah story-nya rumah itu gimana ke paranormal, itu rumah yang punyanya itu melakukan pesugihan. Pesugihannya sama ular besar yang aku lihat. Si ular itu, dan ular itu tuh kayak ratunya gitu. Jadi dia satu keluarga itu tinggal di situ. Berapa orangnya aku nggak tahu, nggak jelas lah ceritanya. Intinya bahwa dia tuh satu keluarga tinggal di situ, melakukan pesugihan untuk jadi kaya, dan maksudnya kayak dia kan punya pabrik ya, gitu. Jadi biar mungkin pabriknya laku terus, barangnya laku atau gimana. Ada satu peraturan yang dilanggar, nggak tahu apa yang dilanggar, karena kayak kita tuh belum selesai explore sebenarnya, tapi kayak nggak boleh diungkap gitu ceritanya, udah diusir-usir duluan. Ada yang dilanggar sampai akhirnya mereka tuh meninggal di situ. Semuanya kecuali satu anaknya yang laki-laki karena lagi sekolah di luar negeri. Jadi si pemilik tanah itu adalah si anak laki-laki itu. Sampai sekarang dia nggak berani pulang ke Indonesia, karena kalau dia pulang dia mati. Ya, karena ada kontraknya. Karena ada kontrak itu. Terus kalau aku nanya lagi boleh nanya ya? Boleh. Kalau sosok anak kecil yang suka ngambil uang, menurut Nyai kayak gimana tuh? Itu bener anak kecil atau apa? Ini aku pernah lihat sendiri sih. Wujudnya anak kecil, maksudnya badannya tuh kecil, tapi mukanya tua. Mukanya tua, kayak orang tua, mohon maaf, cebol gitu, yang kayak kurcaci, mukanya tua, botak, kepalanya besar, gitu. Tapi itu bukan anak kecil. Itu tuh bukan anak kecil, menurutku ya, karena suara mereka pun tidak seperti anak kecil. Oh, ada suaranya? Ada, aku pernah dengar. Jadi kayak suara mereka tuh kebanyakan ngebas gitu, kayak agak sedikit serak kayak kalau gitu. Ada cirinya nggak gimana gitu kalau mereka ada apa gimana? Kalau biasanya ya, sebelum aku punya spirit doll, kelakuannya tuh mirip spirit doll. Maaf ya sayang. Nah, tapi kayak mereka tuh suka sama barang-barang anak kecil atau makanan anak kecil. Jadi kayak kalau di rumah ada mainan atau makanan yang tiba-tiba makanan kalian ada kepocel atau kegigit, lu mikirnya itu cicak, tikus, itu bisa jadi dia yang makan. Atau enggak barang mainan yang tadinya rapi tiba-tiba berantakan, itu pasti ada dia. Jadi kalau di rumah kalian tiba-tiba kehilangan uang, kalian cek deh. Kalau ada barang kayak makanan-makanan kecil, kalau nggak utuh, pasti ada mereka, berarti uang kalian diambil mereka. Dan yang aku tahu mereka tuh nggak bisa ngambil uang dalam keadaan uang itu diikat karet atau di strapless, itu bisa diambil sama mereka. Tapi kalau uangnya bebas gitu aja cuma ditumpuk, itu pasti diambil. Dan mereka tidak pernah ngambil uang sekaligus. Sama kayak anak kecil, kayak secukupnya aja, kayak orang mau jajan. Selembar gitu. Selembar. Serem banget. Sama sih Nyai, sebenarnya aku juga yang paling aku takutin tuh ya, sosok yang kecil-kecil malah. Bener, yang kecil-kecil itu. Sekedar sharing, aku dulu pernah lihat anak kecil, kalau kita lihat di film-film atau gimana tuh ya jalan biasa normal. Kalau ini aku lihat jalan itu pakai ini. Terus kakinya tuh kebalik, tumit jadi ini. Itunya di depan. Jadi begitu posisinya. Semenjak itu yang kecil-kecil gitu aku tuh rada aduh. Udah ngeri ya, karena kayak wujudnya kecil tapi kadang yang datang tuh tidak indah gitu. Iya. Jadi aku mau nanya nih, menurut pandangan anak-anak yang mohon maaf ya indigo gitu ya, kenapa tuh
orang-orang yang naik gunung tuh bisa hilang, terus tersesat apa gimana? Itu pandangan Nyai kayak gimana tuh kalau ngeliat yang kayak gitu? Menurut yang indigo ya, karena kan memang di Indonesia tuh pencinta gunung, nggak tahu sejak kapan, mungkin ada orang-orang yang memang dari dulu suka gunung, Iya. tapi ada juga yang ikut tren karena film, Iya, benar. terus kan wah keren nih filmnya naik gunung ternyata begini, terus mereka coba naik gunung, nggak punya persiapan untuk naik gunung, nggak tahu medan di gunung itu gimana, nggak tahu harus bagaimana menghadapi situasi buruk di alam liar gitu, dan nggak mungkin tidak terbiasa menjaga sikap terutama karena biasanya masalah-masalah yang hadir ketika ada yang hilang di gunung, tersesat maupun mohon maaf sampai meninggal dan tidak ditemukan, itu biasanya berawal dari sikap. Jadi dari pembawaan kita, sopan santun kita ke tempat baru, ke tempat yang memang bukan tempatnya kita ke kampung orang aja itu harus permisi, harus punya sopan santun, harus tahu di daerah itu tradisinya seperti apa. Nah orang-orang yang naik gunung itu kebanyakan nggak tahu, mereka cuma ya udah naik gunung, kita perlunya tenda ini itu segala macam, sementara kalian tidak memenuhi pengetahuan kalian tentang daerah tersebut. Karena ada beberapa peraturan-peraturan yang mungkin kalau kita logikakan nggak masuk akal, ngapain sih gitu. Benar. Kayak misalnya ke gunung tertentu, misalnya ada yang tidak boleh naik di tanggal-tanggal tertentu, ada yang tidak boleh naik sambil mohon maaf perempuan kalau lagi haid gitu benar. kan, belum lagi yang sering buang sampah sembarangan gitu, itu tuh kalian harus pelajari itu gitu loh. Jadi jangan cuma asal naik gunung, kalian persiapkan fisik dan juga materi yang harus dibawa, tapi pengetahuan juga harus cukup. Dan mohon maaf, ada yang tersesat pas diselidiki cerita awalnya bagaimana mereka mendaki. Mohon maaf, mereka meninggal di atas gunung, di bawah gunungan, itu kan maksudnya tidak etis ya. Iya benar. Belum lagi mohon maaf yang pasangan muda yang suka bercumbu di gunung, ya kalian mesum mending di hotel aja gitu ya. Jauh-jauh ke atas gunung mau Jauh-jauh ngapain ke atas ya? gunung cuman buat pacaran, buat apa gitu. Dan yang aku lihat tuh kebanyakan kalau kita ulas dari kejadian-kejadiannya tuh, dari setiap cerita gunung yang kita saksikan gitu ya, pasti ada ya itu, entah mereka mohon maaf kurang sopan berbicaranya, karena kan kita itu datang ke tempat yang memang bukan tempatnya manusia, terus kamu salah ucap atau salah melakukan perbuatan, misalnya kamu buang sembarangan sampah, itu yang bikin akhirnya mereka marah sama kita, kayak lu datang ke tempat gua nggak pakai permisi, nggak ngikutin aturan, ya udah gua kerjain, itu baru dikerjain, kalian bisa balik. Ada yang nggak bisa balik kan, sampai akhirnya dinyatakan meninggal, sampai sekarang tidak ketemu wujudnya, mohon maaf jasadnya gitu, atau orangnya tuh nggak ketemu, itu sering terjadi. Dan ada juga suatu kejadian yang mohon maaf ternyata dia tidak meninggal, tidak hilang, tapi ada di situ, masih hidup tapi di alam gaib. Dan biasanya itu yang sering ketemu jodoh di sana, kalau saya anggapnya gitu. Jadi ada yang makhluk suka sama kamu ketika kamu naik gunung gitu. Kamu mikirnya dia mungkin orang, diajak mampir karena kamu kesesat gitu. Akhirnya kamu mikirnya di situ cuma sehari 2 hari, ternyata udah setahun 2 tahun. Itu ada yang kayak gitu. Memang beda dimensi gitu hitungannya. Beda gitu. dimensi, dan akhirnya kayak udah aja netep di dimensi itu. Jadi kayak kalian kalau naik gunung ya harus tahu sih itu daerah mana, dan ikuti aja aturan yang ada. Kalau nggak boleh lewat situ ya nggak boleh. Kalau lagi saat nggak boleh mendaki ya mau nggak mau ya tahu sih persiapan gitu kan, udah keluar uang sebanyak mungkin, terus jangan sampai lo maksain harus naik. Dulu kan si maksi itu nggak wajib ya. Sebelum ada banyak kejadian orang hilang kan sering banget orang naik gunung nggak bayar si maksi, karena mikirnya kan ngapain cuman bayar doang, padahal itu kan untuk data bahwa berapa sih yang naik gunung dan berapa yang pulang. Iya benar. Itu tuh jadi mohon maaf kalau terjadi sesuatu yang hilang dan segala macam, pihak
pengelola gunung tersebut juga bisa bantu kita untuk cari gitu, buat tolong kalian. Itu sebetulnya fungsinya Sinaksi. Banyak banget yang sampai sekarang masih melanggar, terutama orang-orang yang mohon maaf di daerah gunung tersebut gitu, malah yang sering kayak gitu. Jadi ya tetap ikuti aturan. Tuh, dengerin teman-teman apa yang udah disampaikan sama Nyai Sabrina barusan. Buat kalian yang hobi naik gunung tuh jangan nyepelein yang kayak gitu-gitunya, Nyai. Ikutin, setiap daerah punya peraturan masing-masing gitu kan. Jadi ya udah cukup segitu aja kali pertanyaan gue buat Nyai ya. Makasih banyak banget nih Nyai. Iya, sama-sama. Udah mau mampir ke sini, wah suatu kebanggaan buat kita. Luar biasa, aku juga makasih loh disediain tempat yang luar biasa. Mana ada. Gak usah penelusuran, saya di sini udah gemeteran. Gitu loh. Aduh. Kapan-kapan main Sultan lagi. nggak konsen loh cerita loh. Jadi dari tadi tuh cerita ada aja yang lewat dan kayak kerudung aku tiba-tiba gitu di belakang. Luar biasa sih tempatnya. Selalu tonton ya tayangannya Iko nih, keren. Aduh, makasih banyak Nyai. Kapan-kapan mampir lagi ya. Iya, kapan-kapan kita harus penelusuran deh kayaknya. Oke, siap. Kita sediakan waktu guys buat penelusuran collab nih bareng Iko. Oke, siap. Makasih banyak Nyai. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Gimana tuh barusan? Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gua Iko dari HS Story 666 sama Nyai Sabrina Official. Kita pamit, dadah.